Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Advokat Hermansyah dari Kantor Hukum Hermansyah & Partners. Terima kasih telah datang, berkunjung dan menonton video-video saya terkait dengan ulasan-ulasan hukum. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan like. Yang belum, saya tunggu untuk like dan subscribe karena itu gratis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tindak pidana pengeroyokan dan perusakan barang. Pertanyaan dari beberapa orang terkait dengan pengeroyokan dan perusakan barang. Sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ini pidana ini. Jadi pidana pengeroyokan dan perusakan barang ini masuk ke dalam pasal 170 KUHP WPS yang berlaku sekarang. Kemudian pasal 170 ini menyebutkan bahwa satu, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Ya, jadi di sini memakai kekerasan. Kekerasan itu ditujukan kepada orang atau barang. Nah, kekerasan ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak sedikit. Jadi dengan tenaga yang tidak sedikit, kemudian membuat orang takut, kemudian juga orang jadi teraniaya terhadap kekerasan yang kita buat. Nah, ini masuk ke pasal ini jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kalau cuma 1 orang semalam masuknya ke penganiayaan, apakah 351, apakah 352. Nah, ini 170 ini adalah yang dilakukan lebih daripada 1 orang, minimal dia 2, baru masuk ke pasal 170 ini. Ini sering terjadi ya terkait dengan kekerasan ini, dan ini sama seperti pasal 351 baik ayat 1, 2, 3 itu ada penahanan, sama juga 170 ada penahanan. Nah, ini dilakukan dengan 2 orang bukan dengan akibatnya yang sangat signifikan yang dirasakan oleh korban, tapi ketika pelakunya 2 orang, dia melakukan kekerasan, ini masuk ke pasal 170 ini. Itu. Nah, termasuk barang juga seperti itu. Dia kekerasan terhadap barang. Nah, barang dalam hal ini rusak. Rusak itu bukan berarti barang itu dia memang tidak bisa dipakai lagi. Jadi diperbaiki itu memang barang tersebut tidak bisa lagi dipakai, hancur dia, atau tidak bisa bersatu lagi, atau tidak bisa digunakan lagi. Jadi memang ketentuannya secara undang-undang harus tegas dan jelas. Nah, kemudian ayat 2-nya, tersalah dihukum 1 dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka. Luka di sini seperti yang semalam saya sampaikan, dia menyebabkan luka yang tidak sedikit. Jadi luka itu memang dia kalaupun sembuh dia tidak bisa kembali kepada keadaan sedia kala. Jadi luka itu nanti masuk ke pasal 90 Wetboekpanstrafrecht ya, WPS. Kemudian ayat 2-nya lagi, dengan penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Luka berat ini berarti memang luka yang lebih parah daripada yang tadi, yang pertama tadi. Ini bisa juga menghilangkan anggota tubuh gitu. Jadi memang tidak ada lagi bisa menyatu kembali apa yang terjadi di kekerasan itu. Jadi efeknya sangat luar biasa hal ini. Kemudian yang ketiga, dengan penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Nah, ini juga sebenarnya pasal ini bisa diterapkan juga terhadap kegiatan anak-anak sekarang ya, kekerasan di jalan itu, geng-geng motor apa semua yang ada di jalan dia
di tempat umum dia lakukan, karena ini memang sengaja dibuat untuk tindak pidana yang dilakukan di depan umum. Tuh. Jadi untuk berakibat ini bisa dijerat juga dengan pasal ini, anak-anak geng motor itu. Ya. Kemudian pasal 89 tidak berlaku yang ketiganya. Nah, pasal 89 itu apa? Yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Itu dia. Undang-undang menyatakan seperti itu. Nah, jadi kekerasan itu undang-undang juga menyatakan dengan tegas, itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya kita memukul, menendang secara kuat, menendang yang membuat orang atau korban yang kita lakukan kekerasan itu berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Jadi di sini juga tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga dia tidak mengadakan perlawanan sedikit pun. Jadi yang dilakukan kekerasan ini korban tidak bisa melawan lagi, tidak berdaya lagi, tidak punya kekuatan lagi, tidak punya keberanian, tidak punya tenaga, sehingga dia hanya menerima apa kekerasan yang dilakukan. Begitu undang-undang mengatur tentang pengeroyokan dan perusakan barang. Perusakan barang di sini lebar artinya ya luas, bisa terkait dengan yang ada di rumah, di luar rumah, kemudian juga termasuk di lahan ya, di kebun, mungkin ada kebun sawit yang dirusak, mungkin ada kebun durian yang seperti semalam ada juga kebun durian yang dipotong-potong seperti itu. Jika memang lebih yang melakukan daripada satu orang, maka pasal ini bisa dijerat terhadap apa yang dilakukannya. Kalau dia pelakunya satu orang, nanti masuknya ke 406, itu berbeda lagi perusakannya, karena nanti hukum formilnya berbeda untuk supaya ini bisa berproses di pengadilan. Nah, yang terbaru sekarang adalah bagaimana pembahasan KUHP baru ya tentang pengeroyokan dan perkelahian secara berkelompok tersebut. Jadi di dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diakomodir ini pada pasal 472 yang menyebutkan setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan dipidana dengan A. Pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, atau B. Pidana penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang. Jadi di sini sebenarnya sudah ada pemangkasan ya terkait dengan hukuman di 472 ini. Karena di sini hukumannya itu 2 tahun 6 bulan untuk penyerangan yang dilakukan. Dan ini tanggung jawabnya masing-masing ya, tidak seperti WPS yang tadi. Dan penjara paling lama 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang. Nah, ini juga harusnya memang pemerintah bisa mengakomodir nih berlakunya KUHP yang baru ini nantinya. Memang harusnya dirubah lagi atau dibuat perbaikan terhadap KUHP yang ada, karena KUHP ini juga nanti jadi berbenturan terkait dengan formilnya. Bagaimana formilnya pasal ini? Apakah bisa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam prosesnya secara berjenjang atau seperti apa? Karena pasal-pasal kan berubah. Pasal berubah. Di WPS ada 3 buku, namun di buku KUHP ini sekarang kan 2 buku.
Kemudian ada juga denda. Nanti penyesuaiannya seperti apa? Ini jangan sampai nanti ini berlaku, KUHP berlaku, KUHP juga belum mengakomodir karena materialnya sudah oke, formilnya sekarang ini yang lagi belum bisa mengakomodir saya rasa. Kemudian juga sekarang kan sudah berkembang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di mana bisa mengajukan pra peradilan terhadap bukan hanya komponen yang seperti yang semalam ya 3 ya, terkait dengan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, namun ditambah dengan penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka di sini kan sudah ada kaitannya dengan 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah ini ya mau tidak mau, suka tidak suka, nanti Prapit ini pasti akan sedikit masuk ke dalam permasalahan hukum, masuk ke dalam itu bukan lagi dia harus dibahas secara mendalam terkait dengan 2 alat bukti itu. Jadi nggak bisa lagi kayak seperti dulu kita menjabarkannya anak jabaran gitu kan, tapi ini sekarang harus secara mendalam. Mungkin nanti kita akan kupas lagi terkait dengan hal itu karena sekarang ini sudah berlaku ya di peradilan terkait dengan penetapan tersangka itu sudah masuk dalam objek para peradilan dan itu sudah dilakukan meskipun memang KUHP sampai dengan saat ini belum merubah hal tersebut, begitu ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman, jangan lupa like and subscribe, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, ingat berbagi itu indah, berbagi itu dianjurkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.